kurang dari 3 orang. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu riwayat ahad. Ketika Umar menyampaikannya, sahabat yang mendengarnya paling 2 atau 1 orang. Begitu terus. Setiap bagannya di majelis berikutnya sahabat yang mendengar 2 atau 1 orang. Sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi apakah hadis ahad diterima? Diterima. Karena Al-Quran saja sanadnya itu ahad. Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Jadi jalurnya satu. Selama itu sahih, maka kita terima. Makanya kenapa orang-orang Hizbut Tahrir, sebagiannya mereka menolak adanya azab kubur. Karena itu, mereka anggap kalau hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Padahal, selain hadis-hadis ahad yang berbicara tentang azab kubur, di dalam Al-Quran juga ada ayat yang berbicara tentang azab kubur. Fir'aun sebelum dia disiksa di neraka, Fir'aun dan pengikutnya mendapatkan siksa. Ghuduwa wa ashiya. Di pagi hari dan sore hari. Itulah namanya azab kubur bagi mereka. Taib. Jadi itu jamaah sekalian, hadis-hadis tersebut adalah hadis yang mutawatir. Maka para sahabat yang meriwayatkan peristiwa tersebut diantaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik, Jubair bin Mut'im, banyak ya. Tentang terbelahnya bulan. Wa iyarau ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Penduduk Mekah meminta satu tanda kenabian kepada Nabi. Kemudian bulan terbelah di Mekah 2 kali. Kemudian turunlah ayat semakin dekat hari kiamat, bulan pun terbelah. Ya. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud hadis ini tidak menyebutkan bulan terbelah 2 kali. Akan tetapi bulan terbelah menjadi 2 bagian. Gitu ya. Karena dalam lafaz Sahih Bukhari, Anas bin Malik mengatakan insyaqqal qamaru firqataini. Bulan terbelah menjadi 2. Lafal dalam Sahih Bukhari adalah lafal yang paling kuat. Artinya orang-orang kafir Quraisy melihat terbelahnya bulan yang terjadi di malam hari. Peristiwa terbelahnya bulan adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian hal itu diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka mengatakan bahwa peristiwa terbelahnya bulan adalah sihirnya Nabi. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi, karena kalau sekiranya peristiwa ini tidak terjadi, tentu orang-orang kafir akan menjadikan ayat ini sebagai dalih atau alasan untuk mencela Rasulullah. Karena Al-Quran telah berdusta dengan mengatakan bahwa bulan pernah terbelah. Akan tetapi tidak kita dapati satu riwayat pun di mana ada seorang dari golongan kafir Quraisy protes terhadap ayat ini. Karena memang mereka saksikan, Pak. Ya, bukan hanya orang yang ada di sekitar Nabi, orang yang sedang di perjalanan kafilah dagang, dari Syam ke Makkah, dari Yaman ke Makkah, mereka juga sepakat mengatakan bulan terbelah. Terpisah, terus nyatu lagi. Nah, jadi terpisah sekejap, kemudian menyatu kembali. Dan ini ada penjelasannya di sini nanti. Dikatakan, sebagian orang-orang di zaman sekarang kembali mengejek Al-Quran dengan mempertanyakan mana bukti bahwa bulan pernah terbelah. Maka kita katakan bahwa baik ada bukti atau tidak bahwa bulan pernah terbelah, itu bukanlah urusan kita. Karena demikianlah yang namanya mukjizat, sehingga bisa jadi Allah membelah bulan lalu dikembalikan seperti sedia kala, tanpa ada jejak sama sekali. Allah Maha Kuasa kan atas segala sesuatu. Atau bahkan Allah berikan sedikit tanda bekas belahan tersebut, maka itu semua terserah kehendak Allah. Bukankah hal seperti ini sama ketika muncul lagi orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin
Nabi melakukan Isra ke langit. Maka kita katakan bahwa itulah yang namanya mukjizat. Ada di juz 15. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Artinya kalau kita seorang muslim, kita tidak perlu tambahan-tambahan penelitian ilmiah yang menyetujui terbelahnya bulan atau Isra Mi'rajnya Nabi. Cukup ketika ada ayat sami'na wa ata'na. Shadaqallahul azim. Itu bagi seorang muslim. Namun di sini diceritakan juga sama Ustadz Firanda Andirja, hafizahullah, bahwa ada yang masuk Islam gara-gara ini. Ya, ada juga yang enggak masuk Islam, seorang profesor di Eropa dikarenakan apa? Dia melihat bahwa ada bekas atau unsur garam di tubuh Fir'aun. Sehingga dia menyimpulkan Fir'aun meninggalnya di laut. Sementara umat Islam jauh sebelum itu sudah tahu ada di dalam Al-Quran bahwa memang Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut. Jadi halaman 252, ya, ini pembahasan kita tadi. Ada bukti atau tidak, kita beriman. Karena demikianlah yang namanya mukjizat, sehingga bisa jadi Allah membelah bulan lalu dikembalikan seperti sedia kala. Bukankah hal ini seperti sama ketika muncul lagi orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin Nabi melakukan Isra ke langit. Tapi itulah mukjizat. Demikian pula Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, ketika bayi telah bisa berbicara. Tentunya itu yang namanya mukjizat. Nggak masuk akal. Dan mungkin dan mukjizat ini sifatnya tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diturunkan ilmunya. Dan tidak atas permintaan para nabi. Begitu, Pak. Hmm, terbelah. Iya, iya. eh, Waktu itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau engkau bisa menampakkan mukjizat, wahai Muhammad, kami akan beriman. Mereka tantang. Kalau memang, kan mereka pertama mendustakan Nabi Muhammad dapat wahyu. Bagaimana mungkin engkau dapat wahyu dari Tuhanmu? Kalau begitu datangkan mukjizat, minta sama Tuhanmu, tunjukkan mukjizat. Setelah ditunjukkan pun apa kata mereka? Wa yaqulu sihrum mustamir. Ini sihir ini. Ya. Taib. Sama dengan ketika mereka minta kepada Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kepada kami hidangan dari langit, wahai Isa. Kalau memang betul engkau mendapatkan wahyu dari Tuhanmu. Setelah datang makanan itu, mereka anggap itu juga sihir. Ya, namanya orang yang tidak mencari kebenaran, hanya mencari celah untuk menjatuhkan para nabi. Tapi ketika sudah ditampakkan mukjizat, tetap aja lagi-lagi jawabannya sama. Ya, mereka katakan ini eh, penyihir ulung, Muhammad ini penyihir ulung, Ibrahim penyihir ulung, Isa penyihir ulung dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Kita orang Islam tidak butuh penjelasan dan penelitian mereka. Karena Al-Quran telah mengatakan bulan pernah terbelah. Maka kita beriman dengan itu. Namun demikian mereka orang-orang kafir berusaha memberikan syubhat. Itu pemahaman yang samar agar umat Islam ragu akan kebenaran mukjizat ini. Mereka mengatakan bahwa jika benar bulan pernah terbelah, maka seharusnya ada dalam buku-buku sejarah yang menyebutkan peristiwa dahsyatnya itu. Peristiwa dahsyat itu. Untuk membantah syubhat mereka ini kita bisa memberikan bantahan. Yang pertama, bisa jadi ketika peristiwa bulan terbelah, Allah menutup mata manusia yang lain. Dan yang melihatnya adalah orang-orang Quraisy. Hal ini sangat mungkin karena sebagaimana kita tidak bisa melihat benteng yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj, padahal benteng tersebut ada. Hanya saja Allah menutup mata kita sehingga tidak tahu keberadaannya. Demikian pula kisah orang-orang kafir Quraisy yang hendak menangkap Nabi Muhammad dan telah berada di mulut goa. Goa apa, Pak? Yang mau menangkap Nabi, goa? Bukan, satu lagi. Goa Sur. Nah, Goa Sur. Kalau Goa Hira kan Nabi sama Abu Bakar bersembunyi di Goa Sur. Paling sekitar
berapa ya? 3 kilometer dari rumah Nabi. Ya dari apa namanya? Nabi kan tinggalnya waktu itu di Marwah itu. Setelah kita keluar dari Safa Marwah yang ada keramik kecil-kecil itu, disitulah dulu rumah Nabi dan Khadijah. Ya, sekarang itu kan dibuat pakai apa ya? Pagar-pagar yang warna hijau itu. Kemudian di Maktabah Library of Makkah itu, disitulah tempat lahirnya Nabi. Maka mulai dari Marwah itu sampai ke gunung itu dulu itu dulu punya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, makanya kan rumah siapa? Abu Lahab berdekatan sama Nabi yang sekarang jadi WC. Toilet yang setelah kita dari Marwah kan ada toilet itu. Itu rumahnya dulu. Makanya dibilang sama Nabi, ini tetangga macam apa? Kotoran-kotoran rumah itu dilempar ke rumah Nabi. Si Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu menebar duri di jalan Nabi. Masya Allah, sampai begitu bencinya. Intinya apa? Itu dulu punya keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, sampai ke gunung. Makanya kalau Anda tidak salah dalam sejarah, sampai sekarang kuburannya pembesar-pembesar Quraisy, hatta yang masih non-Muslim, itu di Ma'lah. Nah, di pekuburan Ma'lah. Ada orang-orang yang waktu itu sebelum Nabi diutus ya, sebelum Nabi diutus, kuburan mereka juga di Al-Ma'la itu. Taib. Maka jamaah sekalian, eh, itu atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal logikanya mungkin kalau sudah ke situ pembesar pemuda-pemuda kafir Quraisy, tentu kan mereka kenapa nggak masuk mereka gitu ke gua itu? Masa nggak dicari ke dalam gua gitu? Tapi itulah mukjizat dari Allah. Kalau sudah Allah berikan pertolongan, bagaimana? Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan begini, "Lau ra'a ahadun minhum ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya mereka menoleh ke kaki mereka begini ke bawah, pasti mereka akan menemukan kami. Lalu apa dia bilang Nabi kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma? Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Pasti Allah berikan pertolongan. Pasti Allah lindungi. Abu Bakar udah takut. Takutnya bukan atas dirinya, Pak. Beliau takut Nabi Muhammad ketangkap dan dibunuh. Karena udah dibuat sayembara. Yang dapat hadiahnya 100 ekor onta. Luar biasa. Tapi itulah mukjizat. Terkadang tidak bisa sejalan dengan logika atau penelitian ilmiah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Bantahan yang kedua, bisa jadi ada orang-orang yang melihat dan menuliskan peristiwa tersebut dalam buku-buku sejarah mereka. Akan tetapi kita ketahui bahwa banyak sekali buku-buku sejarah yang hilang. Peperangan yang terjadi membuat banyak terjadi pembakaran buku-buku dan bukti-bukti sejarah. Sehingga bisa jadi sejarah tersebut ada namun hilang karena peperangan. Sahih. Sejarah penyebutan, jangankan catatan peristiwa terbelahnya bulan, bahkan Taurat pernah hilang karena peperangan. Yang paling singkat saja, Qaulul Qadimnya Imam Syafi'i, itu ada yang menjadi rujukan nama bukunya, kalau tidak salah ana At-Taujih atau Al-Hijrah begitu. Yang sekarang kan yang kita kenal karya Imam Syafi'i Dan itu memuat fatwa-fatwa beliau Qaulul Jadid, ucapan yang baru begitu ya. Bantahan yang ketiga terdapat dalam tulisan-tulisan manuskrip kuno seperti suku Maya yang ada di Amerika, suku Malabar di India. Mereka menyebutkan dalam manuskrip mereka bahwa pernah terjadi peristiwa terbelahnya bulan pada abad ke-7 Hijriah. Dan itu pas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suku Malabar yang kebanyakan mereka adalah orang-orang Islam, sejarah mereka mencatat bahwa Nabi sebab mereka masuk Islam adalah dahulu raja mereka sempat melihat bulan terbelah dan kemudian bertanya-tanya kepada pedagang Arab tentang peristiwa itu. Dari situ kemudian dia tahu bahwa tentang keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya masuk Islam dan Islam kemudian berkembang di India. Ya, dari suku
eh, yang sekarang kita kenal India Kerala ya. India Kerala kalau dirunut ke nenek moyangnya itu kan Muslim, walaupun sekarang banyak mereka yang terpinggirkan di negaranya, gitu ya. Intinya ada sejarah atau tidak yang menyebutkan peristiwa tentang terbelahnya bulan, tidaklah menjadikan kita sebagai orang Islam ragu akan hal itu, ya. Karena cukup bagi kita ayat Al-Quran yang menjelaskannya, ya. Ini kayaknya sampai sini aja udah 1 jam kita, Pak. Baru ayat pertama, ya. Dan ayat yang kedua dikatakan wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Jika mereka orang-orang musyrikin melihat satu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang mustamir, yang berkesinambungan atau terus-menerus. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Mungkin ada satu pertemuan lagi sebelum Ramadan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Yang online juga kalau ada pertanyaan boleh dicatat atau langsung